tahun nikah. Kalau dimarahin pasti ya, apalagi kan awal-awal kan nggak tahu dunia syuting lah. Terus gue ya biasa kita bercanda ngobrol terlalu berisik, lagi tag kan diomelin. Amin lo gitu. Udah mah nggak usah kesini kan, terus ketemu nyokap gue gitu. Nyokap gue sampai ya nangis kan kayak dia ngomong. Gue kalau mau nyokap, kalau mau nyokap nangis bisa kayak nyokap gue bilang gini, mama kangen sama AA, udah nggak apa-apa, mama kesana aja, mama bawa makanan buat AA gitu, takutnya AA belum makan gitu. Hai semua yang lagi nongkrong santai di sudut kota, saatnya denger cerita bareng suara yang nyata. Setiap topik dibahas tuntas penuh tawa lepas. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Bitalk, bicara sampai mentok, sampai ke hati. Oke, ya? Episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang udah warawiri di dunia entertainment. Langsung aja, Agung Saga. Halo Angel. Ini seorang sebenarnya teman lama, teman seperjuangan juga. Ya pokoknya banyak kisah-kisahnya yang kita bisa ambil dari Agung Saga. Oke. Apa kabar, Jel? Sehat? Hai, gimana? Makasih lo udah nyempetin waktunya buat datang ke sini ngobrol-ngobrol. Santai aja ya. Santai, relax. Oke. Gimana sekarang kan acting nih. Ya. Udah. Terus sekarang katanya nge-DJ juga ya? Ya. Nge-DJ juga. Terus apa lagi nih selain acting, DJ? Nabung kali ya buat nikah. Ya. Belum nikah? Angel udah nikah, gue belum nikah. Temen zaman dulu tapi dia duluan itu, gue ditinggal. Ya. Sekarang berapa? 28. Oh masih? 38. Oh iya, sampai 10 ya. 38 tahun guys. Aman. 38 tahun buat para jomblo-jomblo di sana yang udah mau serius. Hubungi DM. Bisa langsung ke sini di komen di podcast ini. Iya. Nanti kita siapa tahu ada biro jodoh. Yang penting dia nginjek tanah aja sih. Ya kalau ngambang serem kan. Putih. Ya nggak mau gua. Gitu apa namanya rambutnya panjang gitu enggak ya? Kayak di waktu itu kita. Oh iya. Oke, Saga. Ya. Dari tahun berapa sih mulai acting nih? Jadi ini bener-bener apa ya? Bener-bener ini nyata banget ya. Jadi gue tuh awal mula merantau ke Jakarta itu gue nggak niat jadi artis. Dari mana? Cikarang. Ngerantau ya Cikarang Jakarta itu ngerantau ya? Sama dari Cikarang Jakarta. Kan Cikarang Jawa Barat. Ya masuk ngerantau lah ya. Okay. Dari Cikarang rumah gue ke Jakarta niat nyari kerja. Terus diterima di toko buku di Kelapa Gading. Jadi gue sempat kerja di toko buku adalah di Kelapa Gading selama 4 bulanan. Itu tahun berapa tuh? 2007. 2007. Oke, masih belasan. Wah, masih berondong banget, masih suci gue. Oh, sekarang masih suci lah, gue masih berondong ya kan. Terus ya udah, nggak sengaja gue kerja di bagian majalah. Zaman dulu kan ada majalah Coverboy, Aneka Yes ya majalah. Gue sering baca kan kayak ada pemilihan itu. Itu juga sempet sama. Loh. Tapi gue bagian bukan Aneka Yes-nya, tapi waktu itu Gadis. kalau nggak salah, bukan. Jadi Top dari Guest. termasuk Aneka Yes satu manajemen bukan gadis, tapi bukan itu. Iya, gue wajah apalah ikut gituan karena waktu itu ada talent scout cari bakat kayak kamu mau ikut nggak? Ikut Coverboy. Gue bilang saya nggak ngerti mas gini. Akhirnya dibujuk sama dia, akhirnya lapor ke nyokap bilang yaudah coba aja lah. Nah dari situ gue mulai ikut dan juara favorit. Bisa. Ya bisa lah. Oke, jadi juara favorit. Awal muasal dari situ, terus 2008 casting selama 2 tahun. Berarti basicnya majalah ya? Ya, Coverboy. Ya, terus casting selama 2 tahun, 2008-2010, baru dapat film pertama gue The Love. Jadi gue itu film langsung film. Tapi gue selama 2 tahun ini gue casting ya. 2 tahun ini gue casting jadi figuran segala macam gue lakuin. Sampai akhirnya gue sempat ngeluh sama nyokap, capek lah ya kan nggak. Sama bang. Iya kan kayak
udahlah nggak ada ininya ya kan, Iya, iya, iya. udah setahun setengah gitu kan, kata bokap gua, udahlah nanggung kan, kamu tuh udah di dalam udah nyebur ke airnya, tinggal sekali nyelam aja ya kan, nanggung kalau kamu Apalagi zaman dulu tempatnya jauh-jauh. Iya, wah, gila. macet tuh saya ingat yang casing tuh Banyak banget. kayak nganter sembako sumpah. Iya benar-benar. Udah kayak udah dateng tuh kayak udah males sih, Iya. udah ngeliatin saingan nggak? Iya, Misalnya aduh. ngeliatin saingan. Kok bisa Ya nggak ya, ampun, gitu kok kan. tinggi-tinggi, cantik-cantik, gue apa gitu kayak drop sendiri Tapi itu kan. nggak sampai 2 tahun kan, casing gitu. Nggak sampai kan. lupa lah. Karena dia bule sih ya. Itu lebih gampang kalau Iya, gua iya. Indonesia banget itu. 2 tahun lah gua kira ya udah. Cikarangnes. Main film pertama The Love 2010, akhirnya dari situ mulai ranjak. 2010 itu ke film. Film pertama. Setelah itu lanjut film atau ke TV? TV TV. yang di Trans TV ternyata itu tahun zaman dulu. Oh, ya. oke. Nah, Dari iya. situ berarti memang basicnya kita sama. Sama. Ini ya, satu rumah ya. Satu rumah lah. Oke. Oh, terus gimana sih awal pertama tuh pengalamannya deg-degan atau enggak? Itu apa film pertama itu langsung PU atau? Iya, jelek masalah Langsung gini. PU? Masalah gini. Jadi gua dalam waktu 2 tahun ini kan gua casting nih. Tapi gua isi waktu luang tuh jadi figuran. Jadi yang Oke. 1-2 dialog ya kan. Itu melatih mental gua. Ya, betul. Jadi pas saat gua jadi peran utama, gua udah biasa. Maksud gua biasa jadi figuran ya kan. Jadi Iya. akhirnya ya nggak terlalu nggak terlalu susah adaptasinya. Akhirnya ya bisa aja. Dan itu kalau nggak salah itu filmnya tuh gua jadi cowok pendiam tapi action. Jadi kayak pas banget lah. Jadi nggak terlalu banyak yang ekspresi, cuman kayak Oke. Oh, itu ada actionnya? ada action ya? Action. Oh, memang action. Action. Berarti memang lo juga punya basic Punya basic. action. Apa bela diri juga? Balet. Oh, itu termasuk. Baru tahu kalau itu termasuk cabur Kan tentu cabur bela diri ya. itu Cabur, kalau- cabur. Iya. Oke. ada lah basicnya ada lah. Oke. Terus gimana tuh pengalaman pertamanya? Wah, ya gokil sih, nggak nyangka aja. Sekarang gini loh, gue ngerasa kayak gila ya, 2 tahun di Jakarta nggak pernah nyangka kok bisa jadi peran utama gitu kan. Ya Allah, ini bener, gue kayak sampai nangis ke nyokapin, dapat ini gini. Serius ya, akhirnya maksudnya kayak dari situ gue mulai kayak ternyata tuh kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita fokus tuh insya Allah alam bawah sadar tuh bakal ya ngebimbing kita tuh bakal ke arah sana. Jadi sekarang gue makanya kalau apa gue fokus. Insya Allah. Nah, sebelumnya pas jadi figuran itu ada nggak pengalaman nggak enak atau Oh, pernah. dimarahin sutradara atau apalah gitu-gitu? Kalau dimarahin pasti ya, apalagi kan awal-awal kan nggak tahu dunia syuting lah. Terus gue ya biasa kita bercanda ngomong terlalu berisik, lagi tag kan diomelin. Oke. Alat kelamin lo gitu, jadi panggilnya gue alat kelamin. Kan, lebih halus ya kan. Iya. Alat kelamin lo. Ya, maaf bang ya, jadi kayak mental gue tuh udah dicoba jadi figuran ya. Jadi pas jadi PU tuh gue tahu mesti ngapain, dan juga waktu itu perannya juga nggak terlalu sulit banget lah maksudnya. Aku juga pernah tuh Ya kan? pengalaman jadi figuran. Jadi waktu itu syuting FTV pertama kali bintang PU-nya tuh Nikita Willy yang cewek, yang cowok lupa deh namanya siapa, yang cowok lupa. Adegannya itu cuman satu scene, lo bayangin nampar tuh cowok si PU-nya itu, nggak tahu siapa. Iya kan namanya baru banget ya. Iya nampar. Pak, gitu takut ya namanya nampar. Masih Kalau ini. gue diomelin, gimana sih nampar aja nggak bisa gitu. Udah saking ininya, cepat sekali jadi gitu kan. Koplak kayak. Kekencengan ya? Kekencengan. Kalau gue dulu inget banget sama Bayu Wong. Oke. Gue jadi temennya dia, gue telepon dia, ngomong terbata-bata karena maksudnya ya kan pertama kali bener-bener gue dekat banget. Akhirnya Baimong nyamperin gue, dia bilang kamu tenang aja. Jadi kayak dia tuh wah, dari situ gue mulai kayak someday kalau gue bisa jadi kayak lo nih, gue bakal gitu ya. Makanya pas gue jadi bisa jadi PU tuh gue nggak negor figuran lah, karena gue ngerasa gue pernah jadi dulu gitu. Jadi gue selalu yang ngobrol gitu ya, santai. Bener. Jadi kayak seru aja sih. Oke, terus film dan sampai alhamdulillah masih sampai saat ini masih aktif ya. Alhamdulillah masih sama dipakai aktif. Terus sekarang ini kenapa bisa banting setir ke DJ? Ya. Apa emang ikut zaman-zamanan sekarang lagi banyak DJ atau gimana nih? Jadi kalau gua DJ dari tahun 2016, zaman dulu tuh bisa dibilang ya kerjaan syuting masih banyak. Tapi gua memutuskan kayak jadi DJ ini keren nih. Jadi kayak gengsi doang. Oke. Jadi kayak wah gitu kan. Jadi Klub gitu ya. Pekerjaan utama tetap syuting. Tapi sekarang tuh gua balik. Jadi sekarang gua lebih DJ
gue jadiin pekerjaan utama syuting buat menunjang karir DJ gue. Paham gak? Jadi sekarang lebih utamanya lebih DJ. Tahu gak kenapa? Kenapa? Udah gak laku. Emang benar gitu. Iya benar. Jadi mau gimana? Sekarang job DJ Kalau zaman muda lebih iya. banyak. Realita kan kayak gitu. Ya, betul. Udah agak mulai nggak aku jadi banting setir aja lah. Sekarang fokus ke DJ banget, nge-MC segala macam. Pokoknya di mana kesempatan yang ada di situ yang langsung dihajar. gas aja. Awalnya belajar DJ tuh otodidak kah atau Enggak. Gua belajar? zaman dulu les 6 bulan private DJ ya. Oh emang 4 ada bulan. itunya ya. Ada sekolah Kalau nggak DJ. salah yang bareng kayak Iya, itu kan yang zaman dulu banget. Oke. Sekolah DJ itu sempat belajar ya, sekolah DJ. Ya. Nah terus sekarang ini DJ-nya itu lebih sering sendiri kah atau bareng kah? Ya awal-awal sendiri, cuma sekarang gue bikin trio DJ gue Ridho Ilahi sama Adi Pawitra. Kita bikin Dulu grup bukannya Andrew Andika. Oh ini, Ya dia ini ganti Adi Pawitra. oh diganti sama si Ya, Adi Pawitra. Terus tapi kalau manggung bertiga terus atau Kadang bisa? tergantung kalau emang klubnya manggil sendiri, kalau bertiga. Dan nanti gue malam main di Cikarang sendiri. Apa sih sekarang kalau di DJ itu per DJ tantangannya atau apa sih, entah hambatan atau tantangan yang kayak gitu-gitu? Sebenarnya banyak loh, kita dibilang gini loh, cuma DJ artis doang gitu kan, nggak punya skill segala macem. Ya gue balikin begini, maksudnya kayak kenapa kebanyakan DJ artis tuh lebih laku di luar kota, karena orang-orang tuh ngerasa kayak sekalian mereka tuh temu kangen kali ya sama kita, kayak wah ini kan dulu jadi kayak kenapa kita lebih sering laku di luar kota ya. Jujur aja gue paling banyak di luar kota kayak ya Irian Jaya segala macam, Sumatera segala macam ya, karena ngerasa kita sekalian jumpa fans, sekalian bisa dibilang gitu kan. Jadi sekalian ya kayak gitu. Cuma kalau dibilang skill bisa diadu lah, karena buat gue DJ itu ya karena memang beneran bukan dadakan bukan DJ dadakan yang cuma nyetel lagu. Perkara ini doang sih, perkara sering latihan aja udah bisa pasti. Terus kalau DJ cewek itu kan sering disawer. Nah kalau sawer lah juga lah. Sama juga. Sama lah. Yang nyawer mama atau mama nggak tuh? Lah nyokap gue ada nyawer ya? Enggak. Ya tergantung ya, kadang ada ya cewek-cewek yang emang ngefans sama kita gitu kan. Cuman kalau ditanya jumlahnya tuh lebih banyak mesti yang cewek. Kayak sempat Natalie Holster kan 100 juta itu bener. Iya. Itu bener, 100 juta bener. Emang orang-orang daerah ya kebanyakan tuh kayak mereka tuh kayak adu-adu apa ya? Wah, entah kan ya, wah dia ini 10 juta, wah gua inilah adu-aduan kayak gengsi. ini yang lebih gede, gua bisa lebih gede gitu. Enak juga kayaknya. Enak ya, makanya nge-DJ lah. Lu mau masuk DJ gak? Masuk manajemen gua. Udah anak aja cukup yang ini. Oh iya. Maknya mantar aja lah. Nah terus berarti kalau sekarang disuruh milih acting apa DJ? Balik lagi yang tadi ya. Dua-duanya kali ya, tapi ya karena gini loh, maksud gue kenapa gue nggak bisa dengan dunia acting? Satu, gue dibesarkan di acting dan gue emang suka banget kan kita di dunia acting. Terus kedua, kita nggak munafik, kita butuh uang yang cepat, yang cash gitu kan. Dan sekarang di depan mata gue ya skill gue di DJ ya udah. Tapi kalau disuruh ninggalin dunia syuting gue nggak mau, karena ya ini juga syuting ini menunjang buat karir DJ kita. Karena betul. Kebanyakan orang yang tadi gue bilang, orang-orang luar kota tuh, wah panggil ini karena ini artis ya. Jadi kita ada nilai tambahnya lah. Buat DJ artis itu ada nilai tambahnya. Kalau yang jadi casting director juga ya film? Apa sih dia itu di PH? Bukan casting, gue lebih ke tim kreatif kali ya. Oh tim kreatif Ya, itu kan, masih juga. Cuman udah nggak sering Karena produksinya juga ya. Dan lebih ke kayak mungkin seminggu sekali lah gue ke kantor PH itu. Kayak ya sekali ngasih ide aja. Jadi kayak tetap bersahabat sama produsernya. Oke. Terus ngomongin tadi kan kayak ngomongin jodoh-jodoh gitu ya, lagi mencari jodoh. Iya nih ya. Cariin dong. Itu dia maksudnya kenapa belum sampai sekarang? Mungkin pengen tahu yang di sana. Sebenarnya pokoknya belum ya. Sempet pernah mau nikah. Ingat kan dulu mantan gue yang penyanyi itu? Yang mana tuh? 4 tahun sama dia. Itu 4 tahun. 4 tahun sama dia. Kita juga beda 4 tahun. Dia lebih tua. Oke. Sempet putus, galau. Akhirnya gue ya sempet yang kacau banget. Dari situ mulai kayak apa ya? Jadi bandel. Tapi itu lo pacaran yang paling serius? Serius deh. Karena
Dia Karena lebih setelah itu goalnya juga kayak lewat ya tahun ini kan dia tahu dia. Ya udah lu bisa tanya lagi itu. kan gue yang tahu yang di situ kan tahu Iya, bener. ya kan. Ya setelah itu gitu-gitulah seminggu 2 minggu. Tapi itu bener-bener apa sih maksudnya? Oke lah, gue nggak bakal nanya kenapa itu. Tapi setelah itu apakah galau banget atau gimana sih Lebih- ngerasa gimana iya, sih? lebih Gue kayak pengen gitu. tahu cowok tuh ngerasain juga nggak sih namanya galau? Jadi kalau gue tuh tipe gue nggak tahu ya ini kata orang zodiak Virgo itu orangnya kalau udah setia setia Virgo, banget. Kita sama loh. Iya kata orang ya kalau udah setia itu setia banget ya. Masa? Tapi kalau Oke, misalkan oke. lagi masa-masa pencarian tuh ya begini. Kalau misalkan nggak cocok nih, ya mau Ya gimana udah. ya kita nggak cocok ya kayak gitulah. Jadi sampai sekarang gue ngerasa belum ada yang cocok. Kemarin sempat ada, cuman gue sempat ada masalah jadi akhirnya kita nggak jadi dan di situ gue kayak mau tes dia kalau emang dulu lu nungguin gue sampai gue lulus, oke kita nikah. Ternyata dia nggak kuat akhirnya. Ya, tahu dong kasus apa ya. Oke. Gitu. Dan sekarang masih dalam proses pencarian. Insya Allah. Sebenarnya nggak sih, kita mungkin ya benar kata lo, fokus aja dulu Fokus dulu aja lah, sama ya. yang kita jalanin itu semua nanti kan ya ada waktu. Ada waktunya. Nggak usah kayak paksain gitu kayak apalagi cewek lah cowok umur segini belum nikah apa segala Iya, macamnya, banyak orang- dibiarin aja Iya, banyak orang gitu. yang bikin gue kayak ya udah sih ya kan namanya Ya orang udah masing-masing sih. punya jalannya kali ya. Jadi Iya, mungkin iya, emang iya, di gue oke karir oke lah. Cuman maksudnya dalam dunia percintaan mungkin belum terlalu bisa mulus kali ya. Iya, Jadi iya, pastilah ada Ya, namanya plus minusnya naik lah. turun, ada mungkin nggak beruntung di sini, Iya, benar, lebih benar. beruntung di sini. Terus galau lah tuh. galau ya kira bandel keterusan bandel ya. Kepanjangan bandel. Nah, bandelnya kenapa bisa sampai masuk? Pesantren ya. Masuk Oke, pesantren. pesantren guys. Ya jadi mungkin pergaulan kali ya, pergaulan gua waktu itu terlalu bebas banget, terus juga tambah lagi galau. Gua nggak menyalahkan dia, cuman emang jalannya di situ. Tapi alhamdulillahnya dari sana gua makin belajar tentang kehidupan sih, tentang rasa syukur, tentang rasa ikhlas segala macem, sampai akhirnya membuat gua proses pendewasaan gua tuh di sana, di pesantren itu. Nih, mungkin yang Menangis kan? Ya. Nih yang di pemirsa nih mungkin belum tahu yang kita omongin apa ya. Ya. Nah, ini dijelasin. Nah, Agung Saga ini pernah tersandung kasus narkoba, guys. Narkoba. Jadi sempat masuk penjara juga, masuk pesantren ya Pesantren istilahnya. Itu masuk penjara juga. Itu awal sempat berapa lama? Jatuhnya kayak rehab sih setahun. Jadi gua sempet 2 kali guys, 2 kali dan jangan dicontoh ya 2 Iya, kali. iya. Pertama rehab, yang kedua ya di dalam di Salemba. Itu beda. Beda tempatnya? sih, beda kan rehab sama Oh, beda. awal tuh rehab dulu. Itu berapa lama? 9 bulan lah. 9 bulan. Kedua 2 Jadi kita tahun. ngobrolin ini sekalian kita sharing Iya, benar, pengalaman benar. juga, terus Benar. juga buat yang memang apa sih namanya belum jangan sampai. Jangan sampai. Terus Yes. kalau misalnya yang sudah terjerumus ya, ini loh sanksi-sanksinya apa, akibat dari perbuatan itu apa. Nah di sini waktunya kita sharing gitu kan. Nah. Dulu udah 9 bulan nih. 9 bulan. 9 bulan lo rehab, udah berarti udah apa tuh sembuh atau apa tuh dinyatakan Apa ya? gimana tuh? Jadi kalau menurut gue ya kadang yang bisa bilang itu sembuh atau enggak tuh kita sendiri sih. Oke. Waktu gue selepas rehab, gue tuh belum punya alasan untuk sembuh. Nah sekarang gue udah punya alasan. Nah, waktu itu lo Belum punya alasan gua. belum punya Masih alasan kayak- ya udah gitu. Tapi emang dalam rehab itu diapain sih? Maksudnya? Ya kita itu- dikasih tiap hari kayak penyuluhan tentang bahaya-bahaya narkoba. Tapi saat gue lulus dari rehab itu lingkungan gue masih kayak gitu. Masih. Lu tahu kan di apartemennya itulah. Iya. Situ lingkungan gue masih yang kayak gitu-gitu ya kan. Dengan jutaan cerita. Cerita pesona ya gitu. Di situ masih lingkungannya kayak gitu, gue tinggal di situ. Nyokap pernah sempat bilang udah jangan nggak usah tinggal di Jakarta, di Cikarang aja. Akhirnya gue tetap nggak mau Jakarta. Tapi itu emang tuh apartemen kalau gue nggak tinggal sama nyokap bahaya tuh emang. Iya kan? Ya untungnya gue tinggal sama nyokap. Iya emang serem guys, jangan Serem gitu, guys. udah jangan. Nah terus akhirnya lo masuk lagi. Masuk Itu lagi. Emang ketahuan lo atau ada? Iya, intinya di situ, ataukah memang ketahuan atau gimana? Ya intinya
emang sarang. Kan gue sebut lagi. Kita udah ngomong ini baru sebut ya. Oke, bisa disensor ya. Bosan. Jadi intinya di situ itu tuh emang di zaman kita ya itu emang semua kayak sarang narkoba, ini Emang semua. banyak Jadi di situ banget. tuh emang tepatnya dan kita tinggal di sana kalau kita nggak kuat-kuat ini ya Iya. udah kita bakal Iya, terjerumus. Jadi emang sih kalau tempatnya banyak intel, banyak polisi di sana. Nggak usah gitu, nyokap gue temenan sama begal. Hah? Iya. Terus dia ditangkap udah gitu minta dijenguk lagi di dalam. Temennya di mana? Di Iya, di apartemen itu ngobrol, lagi ngobrol-ngobrol gitu, ternyata dia begal. Iya beneran. Ada kan? Begitu begal. Nah, kamu gaul ada. juga ya. Temennya mau Jadi, begal. suka ngobrol kan sama pacarnya. Oke. Pacarnya itu tinggal bareng lah sama si cowok itu. Dan ternyata cowok itu begal. Ngomongnya kerja bengkel. Oke, Gitulah, boleh nggak begal. tahu. Gitulah. Makanya ceritanya banyak banget itu di situlah pusat apa tuh? Pusat kejahatan. Ya, pokoknya bener sih kalau nggak kuat-kuat ya. Lingkungan juga sih mempengaruhi ya, Lingkungan. lingkungan tuh mempengaruhi. Nah sekarang alhamdulillahnya buat suruh nyokap tinggal di Cikarang kan, jadi gue sekarang tinggal di Oh, sekarang lu stay di di rumah. Jadi kalau misalnya gue syuting atau gue nge-DJ ya gue jalan ke Jakarta. Nah, yang kedua berapa lama? Hampir 2 tahun lah ya. Hampir 2 tahun. 2 tahun. Apa sih pelajaran yang bisa diambil? Ya gue lebih bisa menghargai waktu sih, kayak misalnya tuh kan bosan banget ya, kita tiap hari tuh kayak gitu aja, kita nggak bisa bekerja, nggak bisa menghasilkan uang gitu. Kayak gue tuh kangen banget, kangen mau syuting, kangen banget. Dan gue sempat mikir seandainya gue dikasih syuting lagi, gue dikasih ini lagi, gue bakal bersyukur banget. Sekarang apa ya tiap apapun yang gue dapat nih gue selalu bersyukur, sekecil itu nikmat yang Itu gua selalu bisa dijenguk gitu? bisa. Bisa. Terus apa sih namanya pas lo yang kedua kali masuk? Gimana respon nyokap lo? Nyokap gue ya gimana ya, pasti kecewa banget sampai akhirnya ya dia bilang, mana teman kamu, ada nggak yang ini? Semua pada Itu untuk tapi sekarang. Angel the best sih, maksudnya kayak dia salah satu yang sempet inget sama gue gitu kan. Makanya gue gak pernah lupa sama sahabat-sahabat gue yang ya masih bisa support gue ya, support gue. Dan juga apalagi nyokap sempet sakit. Itu pas lo di Ya pas dalam gue bilang udah mah nggak usah kesini kan. Terus kata nyokap gue gitu, nyokap gue sampai ya nangis kan, kayak dia ngomong gue kalau ngomong nyokap Gak apa-apa. kalau ngomong nyokap nangis, bisa kayak nyokap gue bilang gini, mama kangen sama AA, udah nggak apa-apa, mama kesana aja, mama bawa makanan buat AA gitu, takutnya AA belum makan gitu. Ya disitu gue mulai mulai kayak wah gila nyokap gue ya gitu perjuangannya buat gue. Abin atau dari Cikarang naik motor aja, Nyokap. naik motor sama temen ngajinya, naik motor berdua coba. Itu Itu yang ya. bikin gue ya mulai kayak Mulai oke, gue bakal berpikir. bangkit buat nyokap. Ya alhamdulillah sekarang lu lihat kan, ya lu lihat ya gue bisa bangkit lagi. Iya, maksudnya ya gimana pun namanya seorang ibu ya, Iya. mau anaknya itu mau ya istilahnya penjahat, kriminal atau apa, apalagi yang narkoba yang kayak gitu-gitu, apapun lah maksudnya ya seorang ibu tetap gitu loh, maksudnya tetap mikirin gimana Ya, kita, bener-bener banget. mikirin ya walaupun kita udah gede, bahkan udah sukses pun atau gimana, ya namanya seorang ibu tuh yang dipikirin gitu, pasti anak yang ditanyain udah makan belum, jangan lupa sholat, yang gitu-gitu tuh ya itu tuh emang seorang ibu udahlah the Nggak best bakal banget. ya, the best banget ya. Nah berarti yang sempat sakit ya mungkin kepikiran juga Pasti kan? kepikiran gue banget. Gitu. Ya gue suruh jangan datang, malah datang karena dia kangen sama gue. Itu salah satu momen yang bikin gue kayak oke, gue bakal bangkit lagi, gue bakal tebus semuanya gitu kan. Gue bakal nurut sama nyokap gue sampai akhirnya sekarang gue juga tinggal di rumah kan. Ya udah, gue bakal apapun yang dia perintah insya Allah lah gue lakuin. Apa sih arti seorang ibu buat? Wah gilanya kalau dibilang itu buat gue sih nomor satu orang tua ya, nomor satu tuh nyokap. Jadi kalau mungkin kita nggak pernah tahu ya namanya umur ya, tapi gue pengen berdoa sama Tuhan walaupun gue jarang ibadah, tapi gue setiap gue itu gue berdoa kayak nyokap lah, udahlah kalau emang gue duluan lah, kasar gitu ya. Karena buat gue nyokap, kalau nggak ada nyokap ya gue nggak tahu. Tapi yang pasti gue selalu ingat pesan dia sih sampai sekarang Apa gitu tuh kan. pesan yang Ya lo inget?
satu ya jangan terjerumus lagi terus kayak jauhin lingkungan yang kemarin. Terus ya pikirin mama lah kalau misalkan mau berbuat gitu pikirin mama. Itu sih yang gue inget. Makanya sekarang ya misalkan kayak gue udah nggak ada kerja udah nggak ada kegiatan di Jakarta, gue pasti langsung pulang. Tapi bukannya kalau DJ itu juga rentan ya? Tergantung orang aja. Jadi gini loh, maksudnya nggak, kadang orang mikir dunia. Lo tau gak sih, gue kenal itu tuh malah di dunia kita. Iya. Paham gak sih? Emang sebenarnya jadi itu sih jadi nggak ngaruh loh mau dunia. Nggak ngaruh mau di Tergantung dunia. orangnya, kalau emang orang itu ya bisa memagari diri dia, insya Allah enggak. Cuman kalau emang gampang terhasut segala macam ya kan, mau di dunia entah DJ entah apa, pasti ada aja, pasti ada. Gimana kitanya udah ngalamin, udah ngerasain sendiri, pelajaran-pelajarannya juga kita udah dapet. Ya sekarang mau gimana pun orang nyuruh kita udah berhenti Iya, kalau kalau kita belum ada keinginan susah. Tapi kalau kita udah punya keinginan yang kuat, ku mau berhenti, ku punya tekad, fokus, mau gimana pun dari luar tuh, kayaknya ya udah kita harus benar-benar stay, harus fokus, harus mengembalikan rasa sakit nyokap yang dulu, gitu lo kembalikan dengan ya sekarang mungkin waktu lo untuk nyenengin nyokap. Emang ngeliat story lo tuh kalau lagi ini itu kalau ini nyokap ngajak makan nyokap apa segala macam, memang ya gitulah pokoknya nyokap. Kalau bahas nyokap gue harus sedih banget ya. Iya pasti. Gue sekarang makannya masih disuapin ya. Ini serius? Asli, masih disuapin nyokap gue. Makasih itu kayak sini udah nggak apa-apa mama aja, suapin gue. Saking sayang itu nyokap gue sama gue kan. Wah, itu nyokap udah sayang lo jangan kecewain lagi. Kata nyokap, kapan apa? Apa ini? Lo anak berapa? Anak pertama. Anak pertama. Punya adik gue, punya adik 2, adik gue udah nikah, yang perempuan udah nikah. Oh, oke, berarti jadi di rumah tuh udah ada cucu. Wah, itu yang bikin sekarang di rumah gue tuh jadi kayak seru kan, jadi di bayi tuh. Wah, gue pengen cepet pulang banget ngeliat ponakan kan, lucu banget. Itu kalau misalnya itu ponakan, baru ponakan, benar punya anak sendiri. Oke lah, besok nikah lah. Pokoknya tinggal komen aja di bawah ya. Saya buka itu bisa kan langsung email ke sini kan? Bisa. Taruh bisa saya. Ayo. Taruh bisa. Kriteria apa sih? Kriteria cewek idaman yang mungkin yang bisa mendampingin lo gimana? Mungkin lo sosok yang seperti apa, sifat lo gimana? Kita butuh sosok yang gimana buat ngadepin lo? Apa ya? Yang penting kalau pertama sih nyambung ya, karena gue tipikalnya yang orangnya komunikasi. Lu tau gue agak bawel, jadi gue kadang sempet deket sama cewek pendiam tuh bingung. Iya nggak sih, kayak yang penting komunikatif aja, nyambung, obrolan nyambung, terus ya pasti agama lah satu, seiman lah. Terus ya deket sama nyokap juga, karena kalau nyokap gue bilang ya gas, kalau enggak gitu, karena nomor 1 nyokap sih udah. Emang sih restu ibu tuh orang tua udah pasti. Berarti tinggal nyokap? Enggak, ada semua. Oh, ada bokap, ada. Oh, bokap masih ada? Masih. Oke. Soalnya yang gue lihat di story itu nyokap lo doang. Karena deketnya sama nyokap doang. Oke. Gitu. Nah, berarti itu adalah satu pelajaran hidup lo yang bikin lo titik balik ya. Titik balik banget ya. Nyokap banget. Jadi jangan pernah tergoda lagi. Ya. Gue malah sekarang di umur 38 ini ya, gue lebih suka malah di kamar. Ya sudah, selain lu lihat kan postingan gue selalu nge-gym ya kan. Iya. Jam 2 malam pun gue nge-gym, kayak gue udah nyaman dengan dunia gym tuh, kayak ternyata tuh kalau kita ya maksudnya sekarang tuh lebih kayak fase-fase milih-milih teman kali ya ibaratnya gitu kan. Iya. Teman ngajak nongkrong nih, ayo nongkrong, tapi kalau misalnya kayak gak ada apa yang gue dapet, kayak misalkan ngapain sih ya kan, cuma karena masa muda kita tuh udah cukup kan, udah cukup lagi. Udah sekarang kalau nggak menghasilkan uang, link apa cuman kita nggak bakal keluar gitu ya sih. Jadi gue udah di fase yang lebih tenang sekarang. Nge-gym, sempat nge-gym bareng gitu ya? Berarti udah berapa tahun tuh lo ngejalanin? 4. Fokusnya 4 ya. Fokusnya 4. Ada selain nge-gym olahraga apa? Apa ya? Paling futsal sih. Bola. Sama sekarang padel lagi, padel lah. Nah, gue lagi juga. Tanggal 2 nih mau coba coaching ya, belajar. Karena gitu. Sempet gue main 3 kali, gue cedera. Karena nggak. Banyak banget ya. Iya kan? Padel tuh cedera lutut atau apa itu? Cedera gue. Main dari situ gue bukannya kapok kayak ntar aja lah. Nah sekarang ada momennya temen gue ngajak, ayo kita padel. Kenapa sih? Maksudnya?
apalagi kan gue nge-gym jadi kayak badan tuh kayak agak kaku kan. Jadi pas main padel kayak musik kayak masih kaku gitu, belum biasa banget. Makanya gue tanggal 2 mau coaching ya. Buat cedera tuh. Kata orang sih sepatunya bukan sepatu padel katanya ya. Oh, oke. Emang katanya ngaruh ya. Udah, mungkin emang aja sih sepatu itu bukan sepatu padel. Padel sekarang lagi menjamur di mana-mana. Jamur, guys. Terus kedepannya lo punya apa nih mimpi apa yang belum tercapai, entah dari misalnya dari karir atau dari kehidupan pribadi atau apalah yang Ya, jadi gue ini kan berawal dari film ya. Dalam artian gue awal-awal film. Jadi gue tuh semenjak gue masuk ke FTV, apa segala macam sinetron, gue tuh belum dapat film lagi gitu. Dan gue tuh pengen, karena kalau di film itu gue ngerasa ya, acting kita tuh total banget ya. Maksudnya bukan permasalahan kayak kissing beneran, enggak, bukan masalah kissingnya, tapi kalau lebih kayak waktu itu kan gue first time tuh film action, jadi gue merasa tuh kayak bener-bener yang direct tuh bener-bener yang total banget dalam acting. Jadi gue pengen please lah kasih gue tahun ini atau tahun depan film 1 atau 2 gitu. Pengen banget main film masih lagi. pengen atau misalnya peran apa gitu yang lo Action pengen sih. banget. Kayak sama, gue juga pengen Iya, banget masih- film action tapi iya. nggak pernah dapet. Kenapa ya? Atau enggak yang cowok-cowok yang psycho gitu yang Psycho, iya. Tantangan banget kan, kayak Tantangan buat itu banget. tantangan banget. Semoga ya. Nah, lo main film lebih suka action. Sekarang di drama. Ya drama. Apa sih genre film apa sih sebenarnya yang lo suka? Kalau satu emang actionnya, karena gue lahir dari action, satu action ya, 2 komedi kali ya. Karena sekarang di usia kita yang udah kayak gitu, kita butuh hiburan ya nggak sih? Jadi Iya, kadang iya, gue tuh iya, di rumah tuh Netflixan aja. Iya nggak sih? Tapi suka nggak sama film drama? Awalnya nggak suka, tapi lama-lama karena gue udah semua nonton gue tonton, terus gue kayak sempet nonton film Korea kan. Iya. Lebih ke kayak ya seru juga ya. Ternyata kalau kita ngikutin dari awal tuh seru Kalau juga ya. ngikutin ya. Iya kalau ngikutin, jadi ya udah ya. Tapi yang sekiranya kayak lagi apa nih, lagi happening film ini ya, gue bisa nanya-nanya temen kan, apa sih yang lagi nih? Gue tonton dan emang seru. Tapi emang fun fact banget ya. Kayak gue sekarang juga memang di drama. Tapi gue gak suka film drama. Oh ya? Gitu loh, kayak maksudnya ya lebih ke horror, action apa segala macam yang kayak gitu, komedi. Justru gue komedi. pengen banget komedi karena gue waktu itu pernah sitkom. Itu tuh enak aja gitu, kayak nggak ada beban gitu ya. Kayak acting ya lebih. Nggak ada, udah kayak santai aja, suasananya juga nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada stres gitu. Tapi kenapa nggak suka drama? Tapi sekarang kerjaan kita di drama. Iya. Itu yang kayak apa sih, masih jadi pertanyaan gitu loh. Kadang nggak suka drama, tapi kerjanya di drama ya, mau sih. Iya juga sih. Terus planning itu tadi di karir, di kehidupan lo? Aduh, mungkin pastilah sama ya kayak ya yang udah duluan ya, pengen banget. Karena nyokap juga udah nyuruh kan, kamu udah uzur. Udah bangkotan. Gue mau ngomong tua takut gimana gitu kan. Dewasa kan ya, udah dewasa. Udah sangat dewasa. Uzur, iya uzur kayak udahlah gitu, ngapain aja. Terus gue bilang ke nyokap kayak maybe setahun lagi lah, kasih waktu buat mencari-cari sampai akhirnya kalau mau ketemu langsung ke KUA. Gitu. Tuh. Yang again juga sebenarnya yang nggak mudah juga ya, apalagi kita punya pengalaman yang Iya. enak gitu, itu pasti dilihat Banyak juga pertimbangan. dong. Iya itu dia sih, kadang sempet nggak pede sih Jal, cuman kayak ya udahlah, semua orang punya masa lalu kali ya. Jadi gue kayak sekarang yakin aja lah, bisanya yang penting satu yang gue bilang ya, fokus karir dulu, nanti Fokus juga karir. masalah itu ngikutin kali ya. Dan yang pasti ya nanti suatu saat bakal, yang penting ketemu yang tulus. Iya benar, tulus. Tulus, kalau yang tulus mah ya apa sih namanya, mau lo dulunya gimana, Yes. mau lo dulunya siapa, nggak peduli, yang penting lo juga komitmen sama diri lo, lupakan yang lalu, Ya. lo sekarang hidup untuk saat ini dan juga seterusnya. Masa seterusnya. depan. Terus sekarang DJ masih aman, masih lancar. DJ masih banyak, alhamdulillah. Sekarang job DJ malah lebih sering ya daripada job syuting. Lo merasa nggak sih syuting zaman dulu sama zaman sekarang ada perbedaan? Beda banget lah, beda banget. Sekarang kayak gini loh, zaman dulu kita syuting FTV itu 5 hari ya Ya. kan. Sekarang 2 hari, kebayang dong. lebih di Pertama dari 7 hari. ya 7 Dipangkas 5 hari. 5 hari. Dipangkas lagi 3 3 hari. hari. Sekarang 2 hari. 2 hari, bayangin. Kebayang kan, pulangnya pagi. Menurut lo gimana? Maksudnya Iya. dengan pola syuting
sekarang. Nah, mungkin zaman dulu gue sering banget ngeluh ya. Sering banget kayak, kan kita syuting 7 hari, 5 hari lah. Kayak, kadang suka sama ini kan kayak sama kru. Ayo sama ini, kadang jam berapa nih? Ayo udah kayak ngeburu-buruin gitu kan. Kalau sekarang gue enjoy aja. Karena gue sekarang lebih kayak yang gue bilang tadi, gue lebih banyak rasa syukur. Jadi kayak, ya udahlah, emang udah kerjanya begini gitu. Jadi gue sekarang lebih, ya udahlah, ya udah gitu. Enggak yang zaman dulu kan kita masih ini kali ya, masih muda kayak berapa sih lagi sih gitu. Kayak lebih sering marah-marah apa gitu. Kalau sekarang wah udah ngalir aja. Emang udah wayahnya kali ya, emang udah ininya, jadi bersyukur aja. Dan gue ngerasa kayak sekarang yang gue bilang tadi, kerjaan fokus pertama gue kan DJ atau nggak MC lah. Jadi gue ngerasa syuting ini buat penunjang karir gue. Jadi gue juga bukannya nggak pengen di dunia tapi syuting, nggak cuman menutup kemungkinan iya, untuk tetap berkarir. di dunia entertainment ya. Makanya gue bilang selalu gue pengen besok main film lagi lah, insya Allah. Semoga Oke. kita bisa dari sini langsung main film. Oke, siap. Terus balik lagi ke yang tadi di dalam Iya. dalam pesantren. Dalam pesantren itu apa sih pelajaran yang paling berharga, atau maksudnya perbedaan hidup lo di luar dan di dalam tuh Iya. apa sih yang kayak benar-benar oh ternyata begini ya, ternyata di luar yang gue biasa mengeluh ternyata di dalam harus disyukuri. Iya, Itu tuh gimana tuh? Jadi ini contoh kecil ya, perkara makanan Jel ya kan. Oke. Nah di pesantren itu ada namanya nasi cadong. Cadong? Ya, Apa itu? nasi kayak kita dapat ya kayak mungkin bisa dibilang MBG, rantang MBG gitu. Oke. Nasi itu nasi bener-bener nasi yang kualitas paling rendah lah ya. Kalau 10 menit nggak dimakan kering. Oh iya benar. Cepet dimakan ya kan. Sayurnya tuh nggak ada rasa. Daging segini nih daging nih. Segini Bisa daging. digigit. Rasa sendal. Rasanya rasa sendal jepit, serius. Terus tapi dari situ gue boleh kayak ternyata tuh apa ya? Ternyata bisa kayak gue tuh kangen sama makanan luar. Kayak someday gue lulus, gue pasti bakal kayak gue sekarang kalau makan tuh selalu habis. Karena dari situ bermula. Gue sempet ngerasain yang benar-benar pedih banget makan gituan. Set. Itu sama nggak sih kayak di film-film misalnya kita ngantri? Sama kalau ya mungkin perbedaannya nggak terlalu didramatisir aja, maksudnya. Tapi kurang lebih sama lah kayak gitu. Kurang lebih sama. Terus kalau pengen tahu di dalam tuh bener nggak sih yang kayak ada yang musuh-musuhan, terus yang kayak apa sih bully-bulian? Pasti ada. Itu gue sempet sering setiap orang tuh ada yang berantem aja perkara makanan yang direbut lah, perkara ini gitu loh sih. Hal kecil tuh terjadi gitu karena lebih sensitif. Iya, karena kan kita semua tuh orang stres, orang yang kayak, ayo kapan pulang, terus tiba-tiba ada yang nyenggol, gitu loh. Nyenggol bacok. Iya, makanya itu juga alasan gue kenapa gue tuh pengen badan gue gede. Akhirnya gue, misalnya tempat gym kan, akhirnya gue nge-gym. Oh ada fasilitas itu juga? Nah, akhirnya misalnya kayak gue mikir daripada gue bengong, akhirnya gue nge-gym, ya sampai sekarang keterusan. Fasilitas itu ada ya? Ada lapangan bola, Jadi itu gini loh, sebenarnya tuh penjara itu nggak seperti yang kalian pikirin. Emang ada sebagian yang gitu, cuman tetap fasilitas tuh ada kayak tenis meja. Jadi kita tergantung kitanya nih mau keluar blok atau enggak. Lapangan bola, basket segala macam ada. Tapi ntar jam sekian masuk lagi. kayak sekolah aja kan. Bunyi bel nih, kita boleh keluar gitu kan. Tapi apa setiap hari makanannya kayak gitu? Ya. Ada nggak sih kayak misalnya sebulan sekali lo dapet apa atau paling besukan? Apa itu? Orang nyokap besuk nih bawa makan kayak makanya waktu itu kenapa gue sempet nangis kayak nyokap tuh takutnya gue ya makan itu kan, jadi kayak udah mau masakin makan kesukaan kamu, jadi dia datang besuk gue ngobrol-ngobrol setengah jam lah, bisa ngasih makanan ya udah bawa ke dalam. Lo di situ kangen banget kayak masuk nyokap gitu ya? Parah. Apa sih makanan apa yang paling lo kangenin? Jengkol. Serius ya, gue nggak mau jaim. Emang gue suka jengkol petai ya kan. Nyokap gue paling kalau masak. Sedep sih ya, gimana ya? Emang di sana nggak ada? Emang masa emang ada pasar? Nggak ada lah, nggak ada. Jadi kita tuh nggak masakan nasi cadong itu udah kita makan. Ya kalau nggak mau makan ya udah, lu kelaparan. Gitu. Iya, jadi mau nggak mau pernah lauknya tuh cuma nasi kerasnya, nasi keras, terong, tempe satu. Nggak nafsu kan, tapi kalau gue nggak makan gue lapar kan, akhirnya ya udah terpaksa. Nah dari situ gue mulai ngerasa kayak ternyata tuh hidup itu perkara makan 3 kali sehari. Ya hidup itu cuma perkara makan 3 kali sehari. Jadi dari situ gue mulai bisa, seandainya gue nanti lulus, gue harus berhemat. Jadi makan gue makanya sekarang gue agak sedikit diet kan ya, gue makan paling pagi telur 3,
kenyang udah gitu, nggak yang boros-boros kayak mau makan apa makan. Gue sekarang lebih kayak gitu sih. Tapi sedih nggak sih di sana? Iya sedih lah, pastinya sedih banget karena biasanya kita makan enak, kita bisa ngapain aja kan, ternyata di sana tuh terbatas lah ruang lingkup kita mau gimana ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain akses segala macam dibatasin, itulah yang mungkin tapi ya dari situ gue belajar bersyukur, sekarang bersyukur banget. Oke. Dulu ya ini apa contoh kecil. Dulu gue tuh mikir pas di sana kan, seandainya nanti kalau di Jakarta gue kena macet gue nggak bakal ngeluh. Bener dong. Oh iya. Iya gue sampai kadang kangen bawa mobil, kangen ngelihat. Iya, Bener sih kangen ngelihat. bener. Terus Lumayan ya, hampir 2 tahun pas gua kena macet tuh kayak ya udah sih. Dia kan dulu kan pengen gua bawa mobil lagi ya kan, jadi gue ya udah syukur aja gitu loh. Gue kan happy. Nggak usah itu, gue dari ke Jakarta aja tiba-tiba udah kena macet udah ngeluh. Iya ngeluh ya, banget pasti kan. bawaannya. Sekarang gue happy aja. Ya udah semua dijalanin ya udah lebih apa sih? Legowo. Ya lebih. Ya makanya tadi yang gue bilang sama lu, proses pendewasaan gue tuh di sana. Kan tiap orang masing mungkin beda-beda ya. Mungkin kalau mungkin setelah nikah lo merasa proses pendewasaan lo, kalau gue ya pasti di sana. Ada pelajaran. Ya, ada pelajaran yang gue ambil, hikmahnya lah yang gue ambil. Jadi Terus ya. lo bisa ngasih pesan apa nih buat temen-temen di luar sana, terutama anak-anak muda, Iya. anak-anak Gen Z, apa sih pesan dari pelajaran hidup yang Iya. bisa lo alamin? Kalau yang gue lihat lah setiap zaman itu kan ada masanya, setiap masa ada orangnya ya. Yang sekarang tuh yang gue lihat Gen Z itu lebih ke olahraga sih ya. Yang sih udah pada FOMO, Ya, apa lari, nge-gym. Terus sekarang juga tempat gym tuh banyak gitu, nggak kayak zaman dulu kan. Iya, FOMO-nya positif. Jadi gua rasa ya buat teman-teman yang belum pernah dan belum mengenal itu ya apa namanya narkoba, jangan coba-coba sekali-sekali karena itu resikonya tuh ya besar banget kan, yang kayak seperti yang gua alamin. Jadi mending kalian sekarang ya FOMO yang bagus-bagus aja, positif. Karena sekarang pun gua olahraga gitu, gua sekarang pun nge-gym, jadi kayak Olahraga juga penting banget. penting banget sih. Penting Gua banget sampai untuk 38 masih fit. kesehatan, lifestyle juga gitu kan. Kalau gue punya moto gini, kalau olahraga, gue tujuan olahraga apa coba? Selain sehat ya, Awet muda. gue tujuan olahraga supaya bisa makan enak. Oh iya, benar itu benar. Iya kan? Benar, jadi bisa kebakar lagi kan apa Iya kita bisa makan. ada balance lah kan, kalau misalnya kita mau makan ini ntar kita mikir gimana. Iya, itu benar. Tapi kalau misalnya kita olahraga paling nggak ada balance-nya lah gitu balance kan. lah. Jadi kayak nggak, ya bukannya berarti pengen makan semuanya, cuman kayak ada moto tuh olahraga supaya bisa makan enak. Itu benar. Bener kan? Karena badan sekarang kan badannya masih kayak zaman dulu. Ya selain memang untuk kesehatan Sehat itu juga, juga nomor satu perlu sehat, juga gitu. Oke, kalau gitu ada pesan-pesan yang lain lagi Apa ya, Angel? untuk di dunia Kalau di entertainment? dunia, jadi mungkin kalau di dunia entertain, entah itu DJ atau acting ya, itu kan sama aja entertainer juga. Jadi maksud gua berawal dari figuran, berawal dari casting 2 tahun gitu, gue berjuang, dan DJ pun juga sama lah. Intinya semua tuh kalau kita fokus, kita konsisten, itu insya Allah bakal nemuin jalan. Dan sekarang pun gue belajar, gym itu nggak gampang, lu butuh, bener nggak sih? Lu butuh motivasi, lu butuh konsisten nah. Awal, Iya nggak sih, apalagi- awal-awal kan apalagi nah. Jadi berat. gue sekarang udah belajar fokus, konsisten ya. Sekarang akhirnya ya gue ya sekarang gitu, alhamdulillah badan gue ya oke. Iya, Oke nggak sih? maksudnya Masih sobek-sobek lah perut gue nih kan. Jadi alhamdulillah ya buat teman-teman, fokus terus, konsisten sama apa yang lu ceritain, insya Allah itu bakal jadi kenyataan ya. Semangat terus. Oke, untuk satu nih pertanyaan, berapa bayaran pertama lo saat tinggi di figuran? 75 potong agensi, dapat nasi kotak. 75.000, gede dong. 75 potong agensi, dapetnya 45. Itu termasuk gede. Iya ya. Ya lumayan Itu lah. berapa? Gue sih lupa. Tapi lumayan waktu itu. Kalau gue Gocap lah yang figuran iklan kayak gitu-gitu gue masih belum tahu ya. Tapi waktu itu gue pernah figuran ada dialog 25.000. Serius itu? Berarti lu duluan kan daripada gua kan? Iya sih. Dia duluan. Iya. Lu duluan baru gua. 25.000 itu 75. udah seneng banget ya. Ada yang bayar pakai nasi kotak doang. Sedih deh. Itu masuk perjuangan kali ya, perjuangan kita. Sampai akhirnya ya, lu bisa jadi peran utama. Gue juga kayak wah, bangga sih kita kan udah ngelewatin fase-fase. Itu sesuatu yang emang pakai proses, Iya. pakai perjuangan itu juga rasanya lebih Beda sih ya. Nih, jujur ya. Kayak sekarang kita
lu masih syuting kan, gue masih syuting. Karena kita tuh mulai proses yang panjangnya nggak sih, kita mulai perjuangan. Dan sekarang yang gue rasa tuh banyak orang tertentu yang viral. Iya. Jadi tapi cepat juga kan habisnya kan. Betul. Nah buat ya gue sama lu kenapa kita alhamdulillah bisa dipakai sampai saat ini ya karena kita mulai proses yang panjang, yang benar-benar yang nggak sih berjuang. Jadi kita ngasih skill kita ya benar kita Selain skill, attitude juga nggak sih? ya itu juga nomor satu harus Iya, attitude. iya. Zaman dulu gue sempat ini jual Disiplin. sempat yang star syndrome kan. Jadi kayak Oh, sempet? Oke. semua pasti ngalamin dong. Lu juga pasti. Tapi kayak gue ini Iya, kan iya, gue iya, terkenal. iya. Akhirnya gue syuting tuh selalu telat, nggak pernah. Oh, Ya. oke. Sampai pada akhirnya pas kemarin gue sempat itu di dalam ya gue mikir gue disiplin, gue belajar manajemen waktu gitu. Makanya gue sekarang kayak abis ini gue kesini kan, abis ini gue kesini gitu. Iya. Lebih bertanggung jawab lah. Oke, Sagat. Terima kasih banyak waktunya udah nyempetin Sama-sama. datang ke sini. Kita ngobrol-ngobrol, ngasih inspirasi juga buat teman-teman. Mudah-mudahan jobnya masih ngalir terus Amin. di Amin, amin. dunia DJ, persyutingan. Terus lu juga sehat. Salam buat nyokap. Sama. Jagain nyokap ya. Pasti. Jangan lupa kalau ada yang mau pendaftaran Tetap dibahas. tetap Ayo komen. komen ini jomblo 38 tahun 38 tahun. Nikah. santai-santai. Oke, Saga, thank you. Thank you ya. Sukses terus ya. Sukses buat semuanya juga. Thank you udah nonton episode ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.